Seiring dengan perkembangan wisata konvensional atau yang biasa disebut dengan mass tourism, muncul banyak kritik dari perkembangan pariwisata konvensional yang tidak terkendali. Kemudian lahirlah pariwisata non-konvensional yang lahir dari pengusung aliran-aliran postmodern. Salah satu wisata non-konvensional yang akan aku bahas kali ini adalah slam tourism atau wisata kumuh. Hai, halo, selamat datang di Pintesaurus. Di episode kali ini aku ingin membahas tentang slam tourism. Sebenarnya, slam tourism bukanlah jenis konsep pariwisata yang mungkin diketahui oleh banyak orang. Istilah ini sebenarnya sudah berkembang sejak pertengahan 1800-an, di mana banyak orang kaya London yang melakukan perjalanan menelusuri petak-petak perumahan kumuh. Kunjungan ini pada awalnya merupakan kunjungan dengan kedok amal. Namun, dalam beberapa dekade, praktik ini menyebar ke rumah-rumah petak di Amerika Serikat. Dengan banyaknya permintaan, banyak tur operator yang kemudian menawarkan panduan untuk berkeliling di lingkungan wisata slam tourism. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa slam tourism mulai berkembang pertama kali di Brazil dan India. Dan ini dianggap sebagai salah satu program yang sukses dalam memajukan perekonomian masyarakat di daerah-daerah padat dan kumuh. Slam area atau area pemukiman kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah jika dilihat dari standar hidup dan penghasilan. Karena istilah slam tourism dalam bahasa Indonesia adalah wisata kumuh, dalam video kali ini aku akan lebih banyak menggunakan kata slam tourism. Dalam konsep slam tourism, pariwisata tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memerangi kemiskinan, tetapi kemiskinan menjadi salah satu daya tarik wisata. Hal ini dapat berdampak terhadap hubungan wisata kumuh dengan bentuk wisata lainnya, di mana kemiskinan berfungsi sebagai daya tarik, seperti untuk relawan ataupun untuk para pemerhati pembangunan. Bentuk sightseeing ini memungkinkan wisatawan untuk dapat melihat dan berkeliling di lingkungan yang dilanda kemiskinan, dan dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana cara orang miskin hidup. Tur ini menyoroti sisi positif dan juga sisi negatif dari kehidupan masyarakat di lingkungan yang kurang layak ini. Di Brazil sendiri, kesuksesan slam tourism dapat dilihat di kawasan favelas di Rio de Janeiro. Sementara, di tahun 2006, slam tourism pertama kali diperkenalkan oleh seorang agen wisata keturunan India Inggris di Mumbai. Promosi slam tourism di India juga dibantu oleh sebuah film yang berjudul Slumdog Millionaire yang dipublikasikan di tahun 2008. Sejak saat itu, permintaan untuk mengunjungi daerah slam semakin meningkat. Sebenarnya, slam tourism dapat menunjukkan kepada kita bagaimana aspek nyata kehidupan masyarakat di kota-kota besar yang diwakili oleh wajah-wajah kemiskinan. Namun, beberapa peneliti menyatakan bahwa slam tourism ini memiliki unsur komodifikasi terhadap masyarakat dan juga kemiskinannya, di mana agen-agen tur perjalanan ini memanfaatkan masyarakat dan juga kemiskinannya untuk dijual sebagai produk pariwisata. Jika dikaitkan dengan konsep komodifikasi, artinya masyarakat kumuh hanya dimanfaatkan sebagai bahan tontonan dari produk pariwisata, dan kontrol atas kegiatan itu hanya dilakukan sepenuhnya oleh agen atau tur perjalanan. Selain itu, tingkat kemiskinan dan lingkungan yang kumuh juga dijadikan sebagai produk pariwisata dari slam tourism. Sehingga dalam sekejap, masyarakat di lingkungan kumuh dalam simbol kemiskinannya berubah menjadi produk pariwisata. Artinya, aktivitas wisata ini lebih condong kepada eksploitasi terhadap masyarakat dan juga kemiskinannya. Hal ini hanya dilakukan demi memenuhi kebutuhan keeksotisan wisatawan yang mulai jenuh dengan wisata konvensional, kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Meskipun demikian,
slam tourism ternyata dapat menjadi salah satu cara untuk menyentuh perasaan dan sisi kemanusiaan seseorang untuk membantu dan memberikan citra positif baru untuk daerah kumuh. Dengan kata lain, slam tourism sebenarnya dapat menjadi salah satu upaya pengembangan masyarakat miskin di daerah padat dan kumuh, terutama di daerah-daerah kota besar yang selalu luput dari perhatian negara dan pemerintah. Sebagai contoh, perkembangan slam tourism di Brazil dan India, di mana masyarakat kumuh juga diberdayakan dan ikut diajak berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tour operator atau membuat cenderamata dari barang-barang bekas sehingga dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat di daerah slam tourism. Selain itu, slam tourism diharapkan dapat menciptakan citra positif dari daerah padat dan kumuh, di mana daerah ini sering sekali dianggap sebagai daerah yang berkaitan dengan hal-hal berbau kriminal. Dan pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa pariwisata memiliki cara tersendiri dalam perkembangannya. Dan pengalaman menjadi hal penting yang diperjualbelikan dalam pariwisata. Jadi, sekian video aku kali ini tentang slam tourism. Sampai ketemu di Pintesaurus selanjutnya. Bye-bye! Ceku!